Yuk, kita bareng-bareng mundur ke abad ke-16. Ini adalah era para raksasa, di mana dua kekaisaran Islam yang luar biasa kuat saling berhadapan. Ini adalah kisah tentang Kekaisaran Utsmani dan Syafawi. Sebuah cerita tentang kekuasaan, keyakinan, dan takdir yang saling berkelindan. Yang pelajarannya ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Waktu kita bedah jatuh bangun mereka, kita sebetulnya nggak cuma lagi belajar sejarah loh. Kita lagi coba cari tahu gimana sih cara kekuasaan itu dibangun, dipertahankan, dan akhirnya hilang. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Setiap kekaisaran raksasa itu kan punya cerita awalnya sendiri. Nah, buat Utsmani dan Syafawi, titik awal mereka ini beda banget. Dan perbedaan inilah yang ngebentuk karakter mereka dari sejak awal. Nah, yang seru banget dari sini itu kontrasnya. Di satu sisi ada Daulah Utsmani yang lahir dari tradisi prajurit suku Kai, didirikan sama Utsman I dengan identitas Sunni yang kuat. Terus di sisi lain ada Daulah Syafawi yang justru muncul dari sebuah gerakan keagamaan, Tarekat Syafawiyah, dan dideklarasikan oleh Ismail I pada tahun 1501 dengan Syiah sebagai mazhab resminya. Satu lahir dari pedang, satunya lagi dari keyakinan. Perbedaan mendasar ini bakal mewarnai seluruh sejarah persaingan mereka. Iya namanya kekaisaran, mana bisa jadi besar tanpa kekuatan militer yang gila-gilaan kan? Sekarang kita bakal lihat tulang punggung militer kedua daulah ini. Pasukan elit yang legendaris dan beda banget satu sama lain. Kita mulai dari Inkisyariya atau yang mungkin lebih dikenal sebagai Janisari. Ini bukan sekedar tentara biasa, ini konsep yang revolusioner pada masanya. Coba deh bayangin, anak-anak muda dari wilayah taklukan dididik dan dilatih dari kecil, loyalitas mutlaknya itu cuma buat sultan. Titik. Ini masih sultan kekuatan pribadi yang luar biasa, bebas dari intrik para bangsawan. Nah, kalau di Syafawi ceritanya beda banget. Ada yang namanya Kizilbash. Mereka ini bukan tentara budak yang dibentuk, tapi para prajurit suku yang super fanatik disatukan oleh keyakinan Syiah dan kesetiaan pribadi ke pemimpin Syafawi. Topi merah mereka itu bukan cuma seragam, tapi simbol dari semangat keagamaan yang membara yang jadi bahan bakar ekspansi awal kekaisaran ini. Tapi, disinilah ironinya kekuasaan. Kekuatan Kizilbash yang begitu besar, yang membawa Syafawi ke puncak kekuasaan, lama-lama malah jadi ancaman buat Syah itu sendiri. Jadi Syah Abbas pertama ngelakuin langkah catur yang brilian. Dia bikin pasukan tandingannya sendiri, namanya Gulam, yang strukturnya mirip banget sama Inkisyariya Utsmani. Sebuah pasukan budak yang setia hanya kepadanya. Ini cara cerdas buat menyeimbangkan kekuatan internal dan mastiin tahtanya aman. Setiap kekaisaran pasti punya zaman keemasannya kan? Sebuah periode di mana kekuasaan, budaya, dan pengaruh mereka itu lagi di puncak-puncaknya. Yuk kita lihat para pemimpin yang membawa Utsmani dan Syafawi ke puncak kejayaan mereka. Buat Daulah Utsmani, kayaknya nggak ada momen yang lebih simbolis dari tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih bukan cuma kemenangan militer. Ini adalah akhir dari kekaisaran Romawi yang udah 1000 tahun umurnya dan jadi penegasan status Utsmani sebagai kekuatan dunia yang baru dan dominan. Tapi, kalau kita ngomongin puncak kekuasaan Utsmani, nama yang muncul pasti Sultan Sulaiman. Dia nggak cuma memperluas wilayah, tapi juga meletakkan dasar-dasar hukum kekaisaran. Makanya dapat julukan Al-Kanuni. Ini nunjukin kalau kebesaran itu bukan cuma soal menaklukkan, tapi juga membangun negara yang stabil dan teratur. Nah, di seberang sana, Kekaisaran Syafawi juga punya jagoannya sendiri, Syah Abbas I. Dia ini tandingan sepadannya Sulaiman. Seorang master strategi yang mereformasi militer, menstabilkan negara, dan membawa Syafawi ke zaman kemasannya. Dan ini nih yang paling keren buat nggambarin pencapaiannya. Ibu kotanya, Isfahan, jadi begitu megah, begitu jadi pusat budaya dan perdagangan dunia. Sampai orang-orang menjulukinya Nisfe Jahan, separuh dunia. Kebayang nggak? Ini nunjukin kalau kekuatan sejati Syafawi di puncaknya itu bukan cuma militer, tapi juga budaya dan seni. Tapi ya namanya juga sejarah, roda itu berputar. Puncak kejayaan seringkali diikuti sama penurunan. Dan yang paling bikin penasaran di sini adalah gimana kedua kekaisaran ini yang tadinya beda banget justru mengalami kemunduran dengan cara yang mirip banget. Kalau Daulah Utsmani, penyakitnya itu datang dari dalam. Para pemimpin yang dulunya pejuang tangguh, malah terlena sama kemewahan istana.
Dan pasukan Inkisyariah, pasukan elit yang pernah jadi aset terbesar mereka, jaminan kekuasaan sultan, malah berbalik jadi biang kerok. Mereka mulai ikut campur politik, bahkan gulingin sultan, bikin kacau. Fondasi kekaisaran pun mulai keropos dari dalam. Cerita di Syafawi? Wah, mirip banget. Kemunduran mereka juga ditandai oleh kehancuran moral di tingkat tertinggi. Dan pasukan Gulam yang diciptakan buat jadi pilar kekuatan, ternyata nggak punya semangat juang fanatik kayak Kizilbash yang mereka gantikan. Mereka ini prajurit bayaran, bukan pejuang keyakinan. Jadi, pas negara lagi genting, mereka nggak punya bekal rohani buat mempertahankannya. Jadi, intinya apa? Coba deh lihat perbandingan ini. Dua-duanya jatuh karena kepemimpinan yang melemah dan masalah dengan pasukan elit mereka sendiri. Aset terbesar mereka, pasukan yang harusnya paling setia, pada akhirnya justru jadi salah satu penyebab utama kehancuran mereka. Ini sebuah ironi sejarah yang tragis banget. Semua cerita hebat pasti ada akhirnya kan? Dan buat dua kekaisaran ini, akhir cerita mereka sekaligus menandai perubahan besar dalam peta politik dunia. Meskipun proses mundurnya makan waktu berabad-abad, titik akhirnya itu jelas banget. Di tahun 1924, Kekaisaran Utsmani yang pernah begitu perkasa secara resmi dibubarkan, menutup sebuah babak yang sangat panjang dalam sejarah dunia. Sementara itu, Kekaisaran Syafawi sudah runtuh hampir 2 abad sebelumnya. Dan semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal tadi, tapi dengan perspektif yang lebih dalam. Kisah Utsmani dan Syafawi dengan kebangkitan yang spektakuler dan kejatuhan yang ternyata serupa memaksa kita untuk bertanya, apakah siklus ini memang nggak bisa dihindari? Apakah jangan-jangan kesuksesan itu sendiri yang menanam benih-benih kejatuhan? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.